Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus saudara saya Al-Ustaz Abdul yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi kajian Tabligh Akbar menjelang Ramadan. Dan juga saya ucapkan terima kasih karena menyambut teman-teman saya dari Lembaga Pendidikan Darul Dzikr hampir 3 bus. Dan ini suatu hal yang sulit untuk kami lupakan dan teman-teman lupakan. Dan lebih terharu lagi kajian ini mirip ceramahnya di Ponegoro di Gua Selarong. Kayaknya kalau saya ingat-ingat cerita beliau dulu, kayaknya mungkin begini. Cuma bedanya ada soundnya, ada TV-nya, ada kameranya. Ini adalah tanda kebaikan umat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu penegasan. Begitu juga Rasulullah memberikan penegasan. Pertanda kebaikan umat itu senang ilmu, bukan senang ngelmu. Nek ngelmu itu angel ditemu. Inilah yang dimaksud hadis Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan akan dipahamkan agamanya. Rajin ngaji, hadir majlis ilmu, senang ulama. Apalagi ditegaskan oleh Sunan Bonang di antara Tomboati kulimo warnani. Kaping 5 wong kang soleh napa Pak? Musuwono. Oh iku pas. Wis saiki nek wong apik dimusuhi kok. Ya. Rumah ibadah ora ono sing disobo, ternyata rame-rame seneng nang omahe gremo. Lah itu kan gayane sama. Sepi masjid, gremo lancar. Aneh. Gini. Hadirin sekalian, pada sore hari ini kurang lebih 40 menit, lebih dikit-dikit setengah jam juga nggak apa-apa.
saya akan bahas masalah poso. Nek jarene wong Jawa iku poso ngeposno barang sing direksa. Ora gur ngeposno barang sing dirasa. Kalau cuman sekarang itu menghentikan suatu yang sifatnya materi, orang mangan, orang ngombe, orang ngumpulin bojo, itu sing jenenge posone arek cilik. Yaitu puasa anak kecil. Itu anakku umur 5 tahun iso, Pak. Bahkan anak kecil itu malah hebat, jam 5 isih main bola. Bapak ibu terbuka. Iya. Itu wis nyangit iku bentuke. Berarti sekarang tujuan utama puasa niku ngeposno barang sing direksa kalih pangeran. Nah, sekarang monggo cobi kalih sedanten. Puasa kegiatannya dari mulai pagi sampai sore. Pagi katanya orang Jakarta nyuci mata, nyuci moto, nyuci gudang pahala iya. Kenapa? Karena aktivitasnya itu paling lihat auratnya perempuan, ngelirik ngalor, ngelirik itu. Sing dilihat apa? Sekwilda sekitar wilayah dada, bupati buka paha tinggi-tinggi, iku sing didelok. Nggih napa nggih? Bener, pengalaman. Sing mesem pasti kulino. Sing guyu ya nrimo. Sing manyun ora paham. Nah, hadirin sekalian, dalam masalah puasa, ini aktivitas ini harus diatur. Karena Rasulullah SAW ngendika, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah Subhanahu wa ta'ala mboten butuh puasa kita, tidak butuh kita itu mangan ora mangan padha wae. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan juga, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyabihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, itu kan iman. Itu iman. Dari mulai pagi kelih ya haus, ternyata tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun ma lam yahriqha." Puasa itu terus akan menjadi tameng selagi tidak merobeknya. Selagi tidak merobeknya, merusak. Ya, kadang-kadang pagi tadi cuci motor, wudu ini siang turu. Kerjanya poso itu malam siang maktur mangan turu. Luar Ramadan bunder. Itu ada faedah. Nah, inilah hadirin sekalian yang harus kita perbenahi. Banyak penyimpangan sebelum Ramadan. Ya. Dan ini namanya, jadi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian barangkali tersinggung, ya. Nggih monggo niku hak jenengan. Tapi jangan di sini. Kok wis rampung. Wis marah-marah sakarepmu. Kan gitu. Tugas saya datang ke sini diundang sama Ustadz Abdul untuk jelaskan yang jelek-jelek. Jenenge mubalek kok ngubal barang sing elek. Ya wis kudu siap. Siap moto, siap telinga, siap hati untuk nangkep. Itu kan gitu. Itu semua dalam rangka apa? Untuk menegakkan agama. Ini jare wong Jawa, buah timun sigarane yo modo bangun agamane. Itu. Kalau enggak, ya sudah kena.
Campur aduk antara tradisi dengan syariat itu sudah di masyarakat ini sudah tidak bisa dibedakan. Bahkan sing aneh, lebih kuat membela tradisi, lebih kuat membela hal-hal yang sifatnya ular-ular yang dari nenek moyang hanya dasarnya tutur tinular, tapi syariat tidak pernah diperdulikan. Ini yang rusak. Saya gini mau ngeten. Sekarang kalau ada orang ada sepak bola pertandingan final internasional, pas adu penalti komat isa, ayo. Kira-kira ditinggal nggak boleh, berabakah? Makanya sekarang ini orang banyak ngadep TV daripada ngadep Allah, doh kan. Bahkan TV sudah bisa mengganti Tuhan. Sujud sungkem nang TV. Sekarang sholat dihitung paling sekali waktu itu cuma 10 menit. Ping 5 berapa? 50 menit. Nah sekarang yang 23 jam dong dibuat. Kadang main gaple, kadang main catur, kadang main mancing. Iku sih mendingan. Ono sing kadang sempet ngintip janda mandi. Lah itu kan nggak bener itu. Ono nggak sing ngono? Cuman nggak ngaku. Oke, itu kan gitu. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tradisi yang pertama biasanya sebelum Ramadan orang kita itu rame-rame nyekar. Nah, itu nyekar. Jadi sampai kadang-kadang dibelain merantau di Kalimantan mulai Sumatera pulang hanya karena nengok kuburan baik. Wadale yang nggak nang dindi di bertahun-tahun ya kuburan rapi indah. Makrong di situ loh. Kadang-kadang hadirin sekalian untuk yang syariat gak dibela. Coba bayangkan bagaimana mereka berbondong-bondong acara nisfu Syakban. Ada yang bawa air segalon kurang puas sekontainer ditiup karo kiai itu sampai entek ludai. Akhirnya kiai dehidrasi, pingsan. Itu. Kalau sekarang yang minta ditiup itu airnya 1000 orang, tambah nggak kiainya kelenger. Itu. Makanya akhirnya kiainya ngakali, udah gini aja, air dituang dalam satu kolam nanti tak idoni ping 3 wis jikien. Wah, akhirnya dipanting semuanya. Padahal itu cuma sugesti, nggak apa-apa. Dia aja juga nggak yakin kalau sembuh kok. Iya, cuma nggak ngomong kan. Itu. Nah, saya dulu pengalaman di dukun itu juga gitu Pak, nggak yakin. Kalau yang saya jual itu, coba bayangkan minyak segini beli 5.000 dijual ke pasien jadi 50.000. Saya sendiri nggak yakin ini kalau buat untuk berobat sembuh. Ya tapi dasar dolek duit kok. Makanya dukun nek ono udune rukun. Nah itu. Makanya kalau nggak ada uangnya nggak rukun. Coba bapak datang ke dukun nggak ono bedike, nggak melek. Wang site nggak mentu-mentu. Bah, piye Pak? Waduh, ini kayaknya hari ini sudah nggak pas gitu. Ini dinone iki ora pasar. Anggotane sampai nggak cocok. Terus kapan Mbak? Sesuk. Sesuk nek buntu. Wah, ini kayaknya malaikatnya lagi turu Mas. Piye wae sampai apa? Gawa betik metu kabeh. Itu namanya dukun nek ana udune rukun. Nah, jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harus luruskan. Bapak Ibu sekalian, ziarah kubur niku mboten dilarang. Mboten enten istilah nglarang wong ziarah kubur. Bahkan Rasulullah SAW ngendika, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu nginget akhirat. Tapi kalau sekarang harus dibela-belain sampai ada yang jual kulkas, jual setrika, jual magic jet, kanggo keliling nengok wali songo. Nah itu yang masalah.
Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan tur perjalanan kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Liyane telu ini orang. Nah ini sampai keliling Wali Songo, ngono nek Wali Pitu, Wali 5, Wali telu, Wali 1. Sopo? Zainal Abidin. Nanti kunjungannya di Jakarta. Nanti saya nobatkan diri saja Wali 1. Ini anak-anak keliling. Pernah bapak saya itu minta dulu sebelum ngerti, minta uang untuk ziarah kubur. Saya bilang, bapak, ngelihat kuburan ini kok ada kok mulai rumah teluang kayak pelotol tenrong jam puas. Ini kan gitu. Ini kuburan aja ditengok sampai masuk angin. Iku untung nek ketobrak mobil piye? Kecelakaan gitu bro, truk. Dia pulang masuk angin capek, hanya lihat kuburan kok di belakang rumah banyak. Lototin aja 3 jam puas. Kalau memang ziarah kubur silakan. Tapi kalau sekarang ditentukan harinya, bulannya, apalagi diyakini bahwa hari baiknya ziarah kubur seminggu sebelum Ramadan, niki sing boten wonten dasaripun, boten wonten ular-ularipun saking Rasulullah SAW. Kadang-kadang Pak, maaf, di sebagian tempat itu kuburan itu lebih wangi ketimbang masjid. Kuburannya masjidnya apa? Kuburannya wangi nih setengah mati. Kenapa? Minyak wangi dari berbagai macam, dari mulai tingkat rendah Serimpi sampai tingkat Prancis, itu disok kabeh nang kuburan sampai 500 meter bau. Tapi masjid sebelum Ramadan, ya Allah, kadang-kadang sampai Ramadan itu aja Pak, nggak ada penghuninya. Madang imam itu masih jitok, giliran walau dolim mundur. Amin. Pak, kok pakai mundur Pak? Iya, biar lengkap. Ada sebagian masyarakat itu ada masjid itu imam sendirian, nengok kanan ini. Iku rono koncone piye Mas? Ya sampean salat dhewe, semua ya katanya. Kalau katanya pagi sibuk sawah, siang yo isik wedhus atau sapi, asar isik ngeloni sapi nenek, magrib turu, isya bablas, subuh repot. Lah kapan salate? Ini alasannya. Jadi nek ditawari salat alasane ono ae sing isin, sing alasane boyoke kumat gitu. Sing gegere bengkok, sing rematike aduh ono. Tapi nek disuruh niat bola ora enek alasane. Lancar. Apa nek sambil ngerokok ngono jebal jebul. Itu buayane dipelintir ngalor ngidul. Terus kadang-kadang wasapnya dimain-mainkan, natap sama temennya, lundung-lundung. Itu kalau majelis syuro, majelis suka rokok ngumpul gitu. Itu. Makanya hadirin sekalian, sekarang ini harus kita luruskan. Ziarah kubur monggo. Bahkan faedahnya ziarah kubur itu 4. 1, mengingat akhirat. Ya, nomor kali untuk muhasabah, ingat bahkan kita semua ini nanti bakal mati. Sudah diingatkan sama Ronggo Warsito kan sluku-sluku batok lailo si Romo menyang Solo leolai payung moto tak jentit lolo wong mati ora obah yang obah medeni Pak Camat. Iya, Pak Camat nggak jadi nyalon no mati obah. Nah disinilah hadirin sekalian yang nomor selanjutnya mendoakan orang mati. Jangan balik datang ke kuburan jauh-jauh malah minta didoakan yang ada di kuburan. Lucu. Minta togel nambah samudro, ada yang ke balaan. Ini enggak benar. Minta jodoh ke Kiai Samudro, minta jodoh, ini enggak benar. Mendoakan. Kenapa? Merekalah yang butuh didoakan, merekalah yang butuh untuk disantuni dengan berbagai macam istighfar dan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saniki penyimpangan nomor kali. Ruwahan. Nah ini biasa wong Jawa itu punya tradisi ruwahan dari kalimat jemput arwah.
Artinya diri sekalian mereka datang rame-rame ke kuburan jemput bayi. Kadang-kadang ditanya, nang di mbah, wiki jemput bayi, nganggo apa? Ya sak toples itu. Bilangnya, mbah saya datang ke kuburan nih, bawa kembang setaman apa setoples, loh kan? Mbah aja digwetoki itu, itu dibongi, dipancing kan mulai. Nah diri sekalian di sini disiram. Kalau kita lihat nyersek ke bawah aja nggak ada setengah meter kok, apalagi nyampe kuburannya, apalagi nyampe alam kubur. Ada sekarang berita yang jelas dari Al-Quran Sunnah atau petunjuknya para ulama, siraman tersebut nyampe ke alam kubur. Nggak ada air apa, air raksasa, ya nggak bakal. Yang nyampe itu doa kita, Allahumma gfirlahu warhamhu wasabbitu. Itu yang ditunggu. Bukan sekarang kita kirimin apa bunga, bahkan yang ada yang lebih lucu lagi, supaya malaikat itu orang nyedek karo baik ditanam pohon, ditancepin itu apa namanya, gedang. Ya kalau begitu tandurin aja kanan kirinya beringin. Wah malaikat itu bakal pergi semua. Ya enggak bener. Biarpun sekarang ditanamin beringin 1000 pisang seambrek-ambrek, kalau memang dia itu dosa, kalau ini ya tetap malaikat digebuk. Ya, makanya di sini kuburan di mana aja itu sama. Ada yang kadang-kadang maaf, itu di San Diego itu kuburan itu sampai 1,5 M. Kuburan. Coba bikin bangun masjid kayak apa? Padahal malaikatnya juga sama, itu aja. Kalau kita buat untuk bangun masjid, yang dikatakan oleh Rasulullah, idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalasin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari usahanya kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, termasuk masjid. Cuman dibuat beli kuburan, harga sampai 0,5 miliar. Bahkan kuburan itu Pak, kenapa mahal? Karena di sana ada tempat belanjanya, ada mallnya, ada spanya, ada refleksinya. Itu ya. Itu mau ngubur apa mau santai? Sehingga kata mereka alasannya kenora serem kuburan itu. Jadi tetap aja dalam kuburan itu serem. Nah soal masalah ruahan lagi. Kalau sekarang kita itu meyakini adanya roh gentayangan kemudian nanti netis, ini hanya keyakinan zaman dulu. Ya kalau memang mbah-mbah kita wali dulu itu seperti itu wajar. Karena ketika itu Hindu Buddha itu masih dominan, masih mayoritas, makanya pelan-pelan. Makanya contoh aja Mbah Ampel itu untuk mengenalkan nama Allah aja dibiasakan setiap harinya wong Jawa itu nek sambat wala, itu disuruh sambat anggone Allah. Wah. Ya Allah hasilnya. Itu. Begitu juga sholat diganti sembahyang, sanggar diganti langgar, itu supaya tidak asing didengar sehingga orang-orang Hindu Buddha itu mau ke masjid. Makanya mbak-mbak itu kalau diberitahu ibu-ibu mbak-mbak sekalian, so sembahyang itu ora gurmung wonten sanggar, boleh juga dilanggar. Oh senang banget. Oh gitu dong mbak. Iya. Jadi sholat itu bukan hanya di sanggar, sembahyang itu tidak hanya di sanggar, boleh juga dilanggar. Wah, makanya semua akhirnya nggak sholat. Ini pendekatan. Coba aja bagaimana mereka itu pendekatan pelan-pelan supaya orang itu adaptasi dengan wudu, depan masjid dikasih kolam, supaya kalau masuk itu nanti minim-minimnya. Nek ora iso wudu, ora paham wudu, kakinya bersih, sikile bersih, mlebu masjid bersih, orang motorin masjid, itu minimal. Jadi dibikin kolam. Nah disinilah kita harus sempurnakan pelan-pelan. Jangan dalilnya terus wali songo, mbah wali, mbah sunan. Padahal Sunan Ampel sendiri ketika dialog soal masalah tradisi yang bid'ah ini, kata beliau, jangan-jangan perkara-perkara ini nanti dianggap suatu bid'ah. Nggih mbak, betul mbak, kata Sunan Kudus, ini semua adalah bid'ah. Tapi kita berharap nanti ada suatu generasi yang bisa meluruskan. Kita sekarang
Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Alasannya kenapa enggak Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, kok bolak-balik wali sunan. Ini yang kita tidak merendahkan. Bahkan Pak, kita harus akui jasa-jasa para wali. Karena beliaulah, mereka-mereka lah yang memasukkan Islam di Indonesia. Dari mulai Pasai, ya, Pasai itu daerah Aceh. Dikirimlah pertama kali tahun 1404 oleh Sultan Zainal Abidin. Bukan saya Pak ya. Sultan Zainal Abidin ini adalah Sultan Pasai yang ketiga. Dikirimlah Maulana Malik Ibrahim atas petunjuk dari Turki. Karena Jawa yang murad marid sudah tidak mengirimkan rempah-rempah dan komoditas pertanian dan kehutanan. Akhirnya kenapa? Ternyata di Jawa sedang gonjang-ganjing perang Paregrek. Akhirnya didatangkanlah Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama 8 orang. Sehingga disebut tim 9. Tim petugas itu dalam bahasa Arabnya itu wali. Wali 9, contoh wali kota. Emang sakti? Nah ini yang salah. Kesannya kalau wali itu manusia sakti mondro gurut ora tedas paluning pandai. Ketek tape balung kawat otot kawat balung besi. Itu nggak bener. Orang sekarang sakti mondo guno, ora tedas paluning pande, itu nggak bener. Otot kawat, balung besi, bahkan keteke tape. Hebat. Bukan. Wali itu petugas. Makanya wali kota. Ya, yang ngurus wali murid. Karena yang bertanggung jawab pada murid. Orang tua. Loh kok diplesetin itu. Bahkan punya daya linui. Menurut bahasanya Ronggo Warsito, memiliki daya linui perusak jeruning kara, perusak durungi winara. Wow, coba bayangkan. Perusak jeruning kara satu yang dibungkus rapi tahu, nebak tahu apa yang di kantong orang tersebut, apa yang sekarang dalam hati orang tersebut, itu sebelum ngomong sudah bisa memberitahu. Tapi anehnya ada ayam di bawah nasi 5 cm nggak ngerti. Itu ceritanya ada wali diundang, lauk pauknya diletakkan di bawah nasi 5 cm. Wah muring. Ini saya kok nggak dibeli lauk sendiri, yang lainnya lengkap. Oh mbak kan cari ini wali. Sekarang merusak jeruning karah, merusak durungi winara. Itu ayam petik ngisor 5 cm orang ngerti piye to jenengan iki. Oh itu ngakune sholat Mekah, itu kan gitu. Coba bayangkan jam 2 wis teko Gunung Kidul. Aneh. Padahal jam 2 itu Mekah jam berapa? Jam 10. Lu kok wis entek salat. Ngaku saya di sana tadi jadi imam. Imamnya apa? Imam di pelataran kali. Ini semuanya dari sekalian hal-hal yang ada di dalam keyakinan Jawa. Yang selanjutnya munggahan. Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa. Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu megengan. Unggah-unggahan megengan. Dari kalimat megeng karena perutnya itu megeng-megeng ledat. Kuat-kuatan badok. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi malam ini begini Pak, nanti ba'da maghrib ngumpul di masjid, nanti makan itu Masya Allah dibikin bervariasi, biasanya saling bilang nanti kau gue bandeng yo, aku nggawa iki nggawa itu, jadi berwarna-warni dipuas-puasi makanan, ken nanti pas Ramadan orang ngeling-ngelingin panganan sehingga khusyuk, sehingga fokus, itu disebut megengan unggah-unggahan. Nah ini kan tradisi juga. Di dalam Islam Pak maaf, puasa itu bukan aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah, segala sesuatu barang kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya. Aneh. Dari Sabang sampai Merauke ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, poneh Lombok.
Itu semuanya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam, maaf tadi yang saya katakan, poso iku guru ngeposno barang sing dirosok nanti bar maghrib dendam. Mau apalagi ngerokok, masya Allah. Itu habis buka sampai isak nyambung terus. Itu kalau ada rokok panjangnya semeter kayaknya dibeli. Itu sampai diingetin nama Pak Ustadznya, Pak, udah komat Pak Isa, ya tak mubadir kurang dikit. Masya Allah, mubadir. Itu pernah ada yang ngeyel, alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurangi rokok saya dari bungkus 2. Disedot. Itu aneh. Kadang-kadang lucu Pak, mau rokok aja asap aja dibuat perebutan, keluar masuk. Kan orang nggak waras itu, ngapain? Asap keluar masuk. Kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau asap keluarin banyak, kepala masukin kresek, mangap. Nah itu awet. Insya Allah 1 batang untuk sehari. Lu tali itu ambil pergi ke sawah macul, mangap. Kan enak, wirid. Kadang-kadang bojo dilalekno, anak dilalekno, rokok nggak lali gitu, aneh. Nggih mboten Bu? Oh kenceng iki Pak. Wis, engko Mbak Bu nek teko omah gubuk ana iki bojo. 2 blek wis. Iki kajian bolak-balik sing rokok wae gitu. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di acara ini jelas-jelas transferan cangkokan dari agama Hindu. Napa niku padusan. Ada tradisi padusan, kadang-kadang atus sendang. Nek orang nemu sungai ya, kali nek orang nemu comberan onde sing penting adus. Yang aneh maaf Bu, kadang-kadang Pak mandinya itu laki perempuan bareng. Katanya bebersih dalam rangka menyambut Ramadan itu supaya bersih, atus bareng-bareng. Bersih apa nih? Bersih pahalane bener, dosane tambah. Ngelirik selonge sing ngeplek, waduh itu bagus, itu ini ku koyo gitar apa? Sampai motomu tutupan tuh, kan gitu. Nah itu kan tambah dosa bukan sekarang, bebersih. Dan sebulan lalu maaf ada acara di Bali, acara padusan. Nah itu kan berarti cangkokan. Bahkan kemarin saya dapetin, masya Allah sebelum Ramadan ngadain grebek Ramadan itu Pak. Sajen, ini jenis dari sajen. Nek cilik sajen, nek gede apa Pak? Sedekah bumi. Padahal bumi enggak duwe mulut. Dikai sedekah. Sementara kanan kiri tetangganya kelaparan enggak dikasih sedekah. Itu panjangnya tumpeng itu 5 meter Pak. Diameter 10, coba bayangkan. Dibuang di laut. Saya yakin itu ikan gak ada yang mau sambel kok. Iwan ikan ini gak ada, saya jamin cuma ikan satu, yaitu ikan mas. Waloyo. Itu sih gelem. Itu sih mana? Siapa yang ikan mas? Waloyo. Itu. Ya ini apa? Dibuang kok gak mau badir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadir, orang-orang mubadir itu temennya setan. Ada Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun.
Subhanallah, niki bepeling. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Sesungguhnya dia musuhmu yang nyata. Sembahlah ini jalan yang lurus. Ya. Kalau kita menyembah setan, tinggalin Allah, ditegur oleh Allah. Afalam takunu ta'qilun. Pak, saya tanya, kulo tanglet Pak. Basa Jawane afalam takunu ta'qilun sing pas pripun Pak? Afalam takunu ta'qilun, utekmu ndi? Lah iki lho. Gampange ngono. Ya kalau sekarang Allah yang ngasih rezeki kita, mengatur alam, memberikan kehidupan dan juga mematikan kita. Langit milik Allah, bumi milik Allah, yang kita sembah setan. Ngasih apa sih setan sama kita? Kan kalau memang begitu, masih terus nyembah, kan pas banget Pak. Nek dikatakan utekmu nong di afalam takunu ta'qilun. Nah, di antara prosesi penyembahan setan adalah pemberian sesajen. Jadi kita sih mboten Bu, sing suka bikin sesajen. Oke opo sithik? Waduh. Aku mati untuk kok gini. Kira-kira disantet tuh enggak aku itu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat nyampe Jakarta utuh. Yeah. Nah, ini sekalian ada lagi ngabuburit. Nah, itu coba pagi cuci mata, siang kadang main musik kalau nggak tidur-tiduran, ba'da duhur mancing, habis asar ngintip janda tadi. Nah, menjelang maghrib ngabuburit, kalau nggak sekarang berkonser sama artis atau minimal hura-hura, minimal nguras pahala. Kalau tidak, maaf hadirin sekalian, main petasan, nyumet kembang api. Dia itu kan buang-buang uang. Anaknya aja kurang vitamin, sempat-sempat tuku mercon gitu sampai ini apa? Oh, dengar mau ngitok sampai ini. Ya, sekarang kalau contoh aja, beli mercon biro, kembang api biro. Sekarang hadirin sekalian, ake aja dituku sampai 5 juta. Ini bukan ake ini Pak, ini waktu ini. Ya. Ini termasuk hal-hal yang salah sebelum Ramadan adalah pesta kembang api, mercon Pak. Itu aslinya dulu, zaman dulu, pas awal-awal datang Islam. Itu dilakukan orang kafir untuk menggoda, untuk mengganggu orang puasa. Kadang-kadang dibikinin belangkur itu Pak. Bambu digedekno, diadepno masjid. Itu tur gitu lagi tarawih. Akhirnya apa? Baca Fatihah itu kuagen. Akhirnya baca surat itu enggak nyampe-nyampe lam yakunirnya itu. Itu kenapa? Kaget, ganggu kan? Itu coba bayangkan baca Watini nyampe lam yakunir, nyampe lakum dinukum wali ini watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kaget ngrungu mecon. Ingin baca Watini nyampe watawasau bil haqi. Ganggu kan? Ambil lakum dinukum wali ini enggak tuntas-tuntas Pak. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun. Mas, kok enggak nyampe-nyampe Mas? Iya nih gara-gara mercon loh kan, ganggu. Itu. Nah sekarang maaf hadirin sekalian, selanjutnya juga tradisi tarweh keliling. Ada namanya tarling, taraweh keliling, suling subuh keliling, juling Jumat keliling. Nah yang belum maling maghrib keliling. Insya Allah nanti kita adakan, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan adakan acara maling berjamaah. Loh Bapak Ustaz, ya maghrib keliling. Ini nanti akhirnya yang masjid sono kosong, yang di sini penuh. Kita hidupkan semua. Nah bapak-bapak ini mari datang nih Ramadan, tolong dijaga jamaahnya ke masjid. Karena sholat jamaah ke masjid itu bagi laki-laki itu fardu ain. Nek ora teko iku dosa sampean. Dosa. Karena Rasulullah SAW pernah diminta izin orang buta Pak, buta.
Jenengan muta mboten? Oh melek kok alhamdulillah. Iku. Kadang-kadang ngotot, giliran sholat merem pura-pura buta. Gitu. Giliran nonton TV melotot. Giliran waduh ini bagus melotot. Sholat merem. Alasannya apa? Kadang-kadang alasan tradisional. Lah sholat jamaah kan fardu kifayah. Apa Pak fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Aneh. Siapa yang gugur Pak? Aku. Yang sekelompok siapa? Muadzin, marbot, sama orang nyari saudaranya nitip tidur gak nemu-nemu di situ. Itu sing lengkap. Sekampung itu memposisikan dirinya yang lainnya. Lah masjid gimana? Itu. Makanya kadang-kadang maaf, orang Islam sekarang itu untuk semangatnya cuma bangun masjid. Wah, kalau bangun masjid, ketua pengurusnya lengkap. Giliran sekarang meramaikan, udah pada mengundurkan diri. Persis koyok gawe pendoso. Sampeyan ngerti pendoso? Wadai mayat itu lho, Pak. Jadi orang muslim sekarang habis bikin masjid itu kayak habis bikin keranda mayat pendoso. Nek wis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Lha iku nek pendoso api enggak apa-apa gitu loh. Oh sampean ini masjid itu anggap sampean pendoso atau apa? Nah kenapa? Habis rampung rame-rame ora gelem mlebu. Iku nek pendoso api. Sekarang masjid. Pak, monggo Pak masjid. Oh ya Pak, nanti. Wah, alasannya ada aja. Enggak ada alasannya aja dibikin, apalagi ada istri saya masuk angin kayak istri ini padahal disuruh ngerokin itu enggak mau. Giliran tawarin ke masjid, alasannya istri masuk angin. Apa? Nah itu. Nah yang selanjutnya terakhir adalah tradisi maaf-maafan. Ini memasyarakat sebelum Ramadan kadang-kadang minta maaf dan kadang-kadang bentuknya gini Pak, dul. Maafin. Sebetulnya kita sekarang nggak dilarang, Pak. Mboten dilarang. Nek bener-bener salah, minta ngapura, jaluk minta maaf, nggak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah salah nggak salah minta maaf. Yang lebih lucu kenal aja belum udah minta maaf. Pak, maafin ya Pak. Loh, Mas dari mana? Oh iya dari Tegal. Lagi main ke saudara. Oh kenal aja belum Pak, salahin ondi. Nih. Apalagi kalau sekarang di hari terakhir, makanya orang Jawa itu punya Idul Ketupat. Kenapa? Ada hari Idul Ketupat, itu sebetulnya murni tradisi Jawa yang aslinya metu papat. Makanya pojok ketupat berapa Pak? 4, kecuali ada di mutaakhir terakhir ini ada ketupat yang bid'ah pojok 7. Ya, itu saya kan pojok pintu, itu ketupatnya mau rakus gitu, nyuruh gede gitu. Nah aslinya pojok papat. Kenapa hadirin sekalian ketupat itu dua pojok papat? Karena ketika keluar dari Idul Fitri itu metu bawa papat lebar, lebur, luber, labur. Lebar makanya hari raya disebut hari raya lebaran. Lebur entek dosane hubungan sama Allah dihabisin selama sebulan penuh. Nah nanti dengan hari raya minta maaf-maafan. Luber kemudian Masya Allah hati dermawan semua memberi maaf. Nah setelah itu dilapur dicet kembali. Makanya simbol hari raya itu makanan yang keluar itu telu. Ketupat, lontong, karo lepet. Lontong itu singkatan olone kotong. Gitu. Karena orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat apa? Lontong, olone kotong, gedang digeget permadang, wedang namanya no kadang, cengkir kencengi pikir, terus kemudian apa itu tingkep melenting sak kekep. Nah itu kan wonten niki tingkepan kan mriki. Masya Allah tingkepan ini. Ya. Nah ini semuanya singkat gitu janur, makanya setiap acara nikahan itu ada janur karena singkatan dari Ja'anurun, datang cahaya itu. Nah di sini ada sekalian tinggal lepet dari lepat. Makanya lepet itu simbolnya ora iso dibuka nih orang wong loro. Tarik-tarikan. Kowe tarik aku yo narik. Kamu minta maaf saya memberi maaf. Ditarik lepet. Nah itu kan simbolisasi
Oleh karena itu hanya tradisi. Karena waktu sekarang sesi tanya jawab, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab munak-munak ya masalah-masalah agami monggo ditangletaken terutama ingkang keterkaitan Ramadan supadoso kita sedanten mlebet bulan Ramadan sempurna saya siap melaksanakan poso sak trawahe sak salate semuanya insyaallah siap mental prima ilmu cukup dan waktu maksimal insyaallah puasa kita diterampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo dari para jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bapak, ibu-ibu, ya sudah ada mic. Jadi juga sudah ada mic di pengajian PPA. Silakan monggo yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, saya dari Giri Cahyo Polosani. Amin Martin Norman. Sesuai dengan kajian akad sore ini, tradisi kegawen di bulan Sya'ban dan Ramadan yang perlu saya tanyakan bahwa ada kalimat yang anak soleh adalah anak yang selalu mendoakan orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Dalam masa Sya'ban itu bagaimana sebaiknya mendoakan orang tua yang sudah meninggal atau kalian bersama-sama atau dengan sendiri dalam acara ibadah. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini biasanya masyarakat awam itu kalau sawenan itu namanya apoman. Kalau saya dengar, kalau kita dengar apoman itu asal kata dari olako memaafkan. Itu bagaimana jelasannya? Kemudian di bulan Ramadan ada syukuran. Mohon penjelasan dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak diingkari budaya apeman kita. Saya jawab apeman rin Bang. Apeman itu sangat membudaya di Jawa Tengah. Karena dulu ada ceritanya, mau panjang atau pendek ceritanya? Aja kalau sing pendek sampai makanya sholat tarawih itu inna kulhu walaupun lebih parah lagi rekan pertama surat Al-Fatihah sak nafas ayatnya satu ayat Yasin Allahu Akbar rekan kedua Toha Masya Allah Yasin sama Toha rambut 15 menit. Nah gini ceritanya Pandanaran itu muridnya Sunan Kalijogo yang jadi Adipati Semarang pertama kali. Kalau dalam sejarahnya bisa dibuka. Nah setelah dia bergelimang harta dan jabatan ternyata merupakan ajaran Sunan Kalijogo. Akhirnya Sunan Kalijogo mencoba untuk ngecek. Ternyata benar. Ngecek pertama membo wong jual rumput. Akhirnya diusir, dibentak-bentak. Orang yang jual rumput udah lecek-letek bentuknya orang dayanya. Oh betul-betul ini murid saya. Datang kedua kalinya benar-benar diusir lagi. Malah dipermalukan yang ketiga datang dalam bentuk aslinya. Setelah itu, wahai Pandanaran, kamu ini sudah meninggalkan ajaran saya. Wis sombong aku, ya. Orang kenal kanan kiri ini. Akhirnya dia sujud, sungkem minta maaf sama Sunan Kalijogo. Wis saiki nek kue pingin tobat bener-bener pindah dari Semarang ke Jatiano. Tapi dengan syarat ora oleh nggawa bondo. Akhirnya betul tekad dikuatkan, istrinya ikut. Karena dasar perempuan itu metrek, senengane sing duit sing digeleki. Bener gak Bu? Iya. Bojone ditendang gara-gara orang duit. Minta cerai gara-gara orang duit. Tapi ini bukan ibu-ibu sini sono sebelah barat.
Akhirnya apa? Istri Pandanaran nyuri-nyuri memasukkan emas-masannya ke dalam tongkat bambunya. Sesampainya di daerah Salatiga ternyata ada rampok 3. Ngejar-ngejar istri Pandanaran, ternyata copot itu tutupnya tongkat, tumpahlah itu emas. Akhirnya dikejar, maka istrinya minta tolong sama Pandanaran, "Mas, ada orang salah 3 ngejar saya. Orang 3 yang salah itu ngejar saya." Tempat itu akhirnya dijenengi Solo Tigo. Itu cok kali cok dikali-kali cocok. Ini namanya ilmu botak gede gaduh. Jangan percaya sampean. Cerita itu saya cerita gak nyoto. Jangan percaya. Nah, akhirnya sesampainya di Jatianom disuruh bertapak. Ternyata Pak Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid sedang tapak. Baru ingat setelah 3 tahun. Wilalang itu sudah sak dedek. Pandanaran digoleki orang nemu. Akhirnya alang-alang yang di hutan Jatianom itu dibakar sama Sunan Kalijogo. Akhirnya ditemukan dalam keadaan gosong tapi urip. Wah, sakti loh. Urip. Akhirnya sejak itulah disebut Sunan Geseng. Nah itu. Iya, namanya gosong. Nah, setelah itu Jatianom mengalami bagebluk, di mana hampir semua daerah itu rakyatnya sakit. Akhirnya Mbah Sunan mendapatkan wangsit supaya memakan apem, sambil makan apem baca ya Qawi ya Qawi ya Qawi. Akhirnya sembuh semua. Nah, sejak itulah ada acara apeman di Jatianom tiap tahun, namanya Grebek Jokowi. Ya, tapi bukan Jokowi ya, jangan diplesetin ya, nanti dilaporin ke Jakarta, repot gue nanti. Nah, itu budaya apeman. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita kaitkan dengan itu hanya sekedar budaya. Itu apalagi ketika datang Sunan Grebek ke tempatnya ternyata tidak ada air, langsung tongkatnya Sunan Geseng itu ditancepin, gunung yang ada di Jatianom langsung mancur airnya sampai sekarang katanya. Oh, nggak hebat itu, ngalahi Zam-Zam. Itu. Tapi ya itu lagi cerita. Saat cerita kadang nggak nyoto. Nah, ini tentang masalah tahlilan, selamatan. Ini lagi-lagi budaya transferan, Pak. Dan dulu kan gini ceritone, ngeten Pak, niki sokeh niki cerita niki, cerita tapi nyoto iki. Jadi ceritanya Sunan Muria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan. Hari 1, 2, 3 sampai 40 ternyata ada keyakinan arwah mbah gentayangan nggak tenang sampai melihat keluargane iku aman, tentrem, ora nangis, bahkan ndongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu tradisi. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, gimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek, nanti nek wis iso sembahyang salat gen kanggo bekal dikir salat. Itu ceritanya. Makanya ada zikir ya Ayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyumu. Ternyata diusut-usut aslinya ya Hayyu ya Qayyum. Cuman lidahnya orang Jawa itu ora tetek, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyumu. Masya Allah, ternyata ya mandi ya Qayyuku ya Qayyumu. Lah ikhlas. Nah, yang salah itu jadi tradisi gitu loh, Pak. Kan itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai, kembali ke Islam, sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan. Itu yang harus kita yakini, Pak. Jadi kalau sekarang ada acara-acara itu, pelan-pelan kita pindah. Saya ngaji, contoh aja yasinan, dikaji tafsire. Kadang-kadang yasinan 30 tahun ora paham yasin. Iya, yasin 30 tahun itu Pak ditakoni arti nih.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nggak ngerti. Padahal isinya itu mantap. Apalagi ini kan ceritakan tentang dakwahnya Nabi 3 yaitu Nabi Yasin sama temannya dakwah ditolak dapat pengikut cuma siji tok gitu. Alhamdulillah nih ribuan. Nabi Yasin itu Nabi ini telu pengikutnya siji, nggak hebat apa? Hebat. Makanya Allah وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون sampai qalu ma antum illa basharun mithluna. Akhirnya apa? Datanglah wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Pak, satu orang itu diinjek-injek sampai keluar tubuhnya. Akhirnya mati, akhirnya nanti di akhirat dikatakan Allah apa? Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Ini berkati wong taat pengikut Nabi sabar mengembangkan kebenaran. Pasti kok. Nggak ada Pak dakwah yang mulus. Mbah Basunan itu bukan berarti nggak ada tantangan. Oke. Dari mulai Maulana Malik Ibrahim bagaimana dulu nggak mungkin toh Pak ceramah kadesnya ten. Dia itu bisanya datang ke sawah, dari sawah ke sawah, ngandani cara nanam sing apik, cara tanam sing bagus. Kadang-kadang dia bikin resep-resep herbal. Nek ono wong kesurupan disuwuk, yaitu diruqyah. Dari situ pelan-pelan akhirnya Masya Allah wong Jawa mlebu sampai akhirnya era terakhir era Sunan Kalijogo sampai bikin lagu rir ilir tandure wus sumilir tak ijo royo-royo tak sengu kemanten anyar cah anon penek no blembeng iku lunyu-lunyu yo peneken kanggo tangga dodo diro kumitir bedah. Nah kan gitu biasanya. Tondo mono jumatono kanggo sembah mengko sore mumpung padang remulane mumpung jembar kalangane. Karena apa? Wes lir ilir sumilir mayoritas Islam sudah diterima orang Jawa. Ayo sekarang mumpur jembar kalangane dakwah gampang. Yo sekarang ajaan wong Gunung Kidul ngaji sing apik mumpur padang rembulane, artinya sinar Islam ini sudah menyinari Pulau Jawa. Pelan-pelan memang. Tapi harus ada perubahan. Jangan stagnan, jangan mandek. Apalagi nih kayak tutur ora trimo. Nah itu yang salah. Insya Allah seperti itu. Ada lagi yang tanya? Monggo. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz adalah kekasih Allah. Amin. Ustadz, saya menyambung tentang tradisi bahwa ada Ustadz yang menjelaskan kepada jamaah. Beliau menjelaskannya tradisi amalan. Kenapa harus pakai dalil? Kalau amalan yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah, apakah dia yang mengatakan tidak diterima itu sudah pernah meninggal? Bagaimana jawaban Ustaz?
Ini repot ya. Nek jelasno mati se, ya repot. Nek jelasno swarga mlebu se, nek jelasno neraka mlebu se, ya repot. Ya, nanti ustaz nggak bakal bisa menjelaskan swarga neraka. Nek suruh mati se, Mas, repot. Jelasno swarga sing jelas nunggu mlebu swarga dulu. Supaya jelasno neraka mlebu neraka sik sampean. Biar jelas keterangannya itu faktual. Gitu kan gitu. Mas rasane enak ora? Wis Mas, masyaallah, Mas. Buat nyeng itu bener-bener itu. Pas pusing gitu enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita itu punya nabi. Namanya nabi itu nabi mengabarkan perkara-perkara sing gaib, sing ora iso ditangkap panca indera manusia. Nah itu dikabarkan dengan wahyu. Makanya wahyu itu sifatnya pasti benar. Maka Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara agama atas dasar nahyu, bahkan wahyu. Kenapa? Kalau nafsu pasti nyimpang, kalau wahyu pasti benar. Nah, disinilah dari informasi wahyu, amalan ini memasukkan orang ke surga, amalan ini orang memasukkan ke neraka, ini diridhoi Allah, ini dibenci Allah. Nah gini Bu, tanda-tanda amalan itu dicintai Allah itu ada 5. 1, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ono perintah Quran Sunnah. Nomor 2, dinyatakan ridho sama senang sama Allah. Jadi mana saja amalan ini disenangi Allah, diridhoi Allah, pasti itu amal ibadah. Baik. Nomor 3, dijanjiin pahala sama Allah. Nomor 4, pelakunya dipuji sama Allah. Nomor 5, dijanjiin surga sama Allah. Kalau contoh, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhala jannah. Perempuan mana saja yang meninggal suaminya ridho sama dia masuk surga. Berarti mencari keridhaan suami itu api, mencari ridho suami itu ibadah. Berarti sebaliknya sing suka ngeyel karo bojo iku apa jenenge? Apa? Jelek. Kadang-kadang kok bete. Mbak sampe itu ikan mujair dipancing ora kena, ngap-ngapan tiap hari. Lah kan gitu. Itu ibadah. Sama suami kadang-kadang berani banget nih ditinggal dia nangis loh Pak. Sampai tinggal Pak cerewet ini. Ya gitu ya Bu. Ibadah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ibu-ibu. Memang dia sudah pernah masuk surga, bisa menetapkan ini masuk surga enggak? Kita dikasih informasi Rasulullah SAW bahwa ini amalan memasukkan ke surga, ini amalan memasukkan ke neraka. Namanya nabi karena tukang ngasih informasi berita gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Monggo, terus nganggut meneh, monggo. Ya, silakan. Ya. Yang mana itu? Tentang anak soleh, Pak. Ya, aja. Anak soleh kenapa itu? Caranya mendoakan kepada orang soleh. Oh gitu. Gini, iya betul, masya Allah berarti. Bapak Ibu sekalian, masya Allah. Di dalam hadis Rasul disebutkan tadi 3 amal usaha manusia yang tidak pernah terputus adalah sedekah jariyah alias wakaf, waladin sholihin yad'ula, anak soleh sing ndongakno wong tuwa. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan. Kalau seandainya sekarang orang lain mendoakan kita, boleh nggak? Loh, kenapa harus anak soleh? Karena gini Pak. Kalau orang lain itu kadang-kadang doain kita, nyangkutnya lebih enggak daripada dia. Sekarang saya tanya aja deh Bapak Ibu sekalian. Dulu ada tetangga yang 5 tahun meninggal dunia. Jenengan tesih dongakno mboten? Oh, lali pisan. Wong jenenge lali kok apa nang dongakno.
Tapi anak Pak, Masya Allah, biarpun sekarang meninggal 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun, anak yang soleh terutama tetap dungakno, tetap eling. Itulah penekanan. Kenapa? Waladin. Padahal orang lain boleh. Karena Rabbana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena rata-rata saya ingat perhatian itu anak. Kenapa dikasih catatan soleh? Emang anaknya yang nggak soleh nggak boleh berdoa? Boleh. Tapi rata-rata nih anak iku ora soleh gampang lali. Wong si urip iki dipateni kok. Opone dituano. Iku anak sing soleh, uripe dipateni Bapak. Ojo jenengan ditungakno. Itu. Tapi kalau anak soleh, Masya Allah. Dan kenapa doa? Emangnya sekarang amalnya anak itu hanya yang nyampe doa? Enggak. Semua amal anak itu nyampe. Tapi Masya Allah, di antara sekian amal yang paling gampang itu sempurna. Orang cacat bisa mendoakan, orang buta dan buta bisa mendoakan. Amalannya gampang. Makanya Rasul memberikan contoh waladin sholihin. Ya benih masjid enggak semua anak bisa bangunkan masjid. Umroh haji enggak. Tapi kalau sekarang doa insya Allah. Mohon maaf waktu karena berhubung Ustaz Zainal saya harus bantu untuk ngisi lagi nanti pada Isya. Jadi setelah ini tidak ada pertanyaan jawab lagi dan kita tutup untuk majelis kita ini. Ya mungkin ada kata-kata untuk memberikan kaidah terakhir Ustaz kepada para jamaah sekalian yang berkesempatan. Ibu sabar dulu, dari kampung, sabar. Bapak Ibu sekalian, selamat berpisah, ketemu kembali insya Allah, dan kesempatan ingkang ngomong, insya Allah tahun ngarep mudah-mudahan diparingi sehat walafiat. Diparingi dari Allah SWT kesempatan lan niat ikhlas. Kata orang timur daerahnya Musal Abduh, Burung Cendrawasih, Burung Irian Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.